Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada pertemuan sekarang, kami mengangkat topik yaitu kenapa skema murur di Musdalifah harus diterapkan. Apa manfaatnya bagi jamaah? Sengaja kami angkat topik ini karena untuk menjawab pertanyaan kenapa harus murur. Saudaraku, jawabannya adalah skema murur diterapkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jiwa jamaah haji. Hal ini mengingat potensi terjadinya kepadatan haji di Musdalifah yang luar biasa. Jika seluruh jamaah haji Indonesia dipaksakan mabit di Musdalifah, maka bisa mengakibatkan kematian dan menimbulkan bahaya kesehatan bagi jamaah haji kita. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan melaksanakan murur yang bisa mengurangi kepadatan di Musdalifah dan bisa menyelamatkan dan mengamankan jamaah haji Indonesia itu sendiri. Selama ini semua jemaah haji Indonesia setelah wukuf di Arafah dan pada malam harinya menuju Musdalifah dan turun untuk mabit serta mencari kerikil buat melontar jumrah di Mina nantinya. Namun untuk penyelenggaraan haji sekarang, pemerintah Indonesia menerapkan skema murur, yaitu jemaah yang sudah terdaftar naik bus menuju Musdalifah, sampai di Musdalifah mereka tidak turun. Bus diam berhenti sebentar, beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Saat berhenti di Musdalifah itulah dihitung sebagai mabit di Musdalifah. Waktu pergerakan jamaah murur dari Arafah ke Musdalifah dan Mina mulai dari jam 10 malam, disusul jamaah non-murur setelah taradudi. Terbitnya kebijakan murur ini adalah akibat terjadinya tragedi Musdalifah pada tahun 2023, di mana terjadinya penumpukan jamaah di Musdalifah dan terlambatnya evakuasi jamaah Indonesia ke Mina, dan kami pada saat itu ikut di dalamnya dan kami menunggu di ruangan terbuka sampai jam 1 siang di tengah cuaca musim panas yang sangat ekstrim. Kami adalah salah satu yang merasakan kejadian tersebut dan sampai sekarang menjadi kenangan pahit yang tidak bisa dilupakan. Baiklah saudaraku, sekarang mari kita bahas tentang apa itu skema murur. Secara bahasa, murur haji artinya melintas. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan skema haji yang membawa jemaah melintas area Musdalifah tanpa harus singgah dan bermalam di sana. Nantinya, jamaah akan diangkut menggunakan bus secara taradudi atau wirawiri atau bolak-balik di malam 10 Zulhijjah. Jamaah yang sudah selesai wukuf di Arafah pada malam harinya diangkut langsung menuju Mina, lalu mereka membaca niat mabit dari dalam bus saat tiba di area Musdalifah. Oke, saudaraku, siapa saja yang diikutkan di dalam program murur ini? Yang pertama adalah jamaah yang berpenyakit dengan resiko tinggi secara media.
Yang kedua, jemaah lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas. Dan yang ketiga adalah para pendamping. Dan tidak menutup kemungkinan bagi yang bukan kategori itu bisa mengikuti skema Murur ini. Selanjutnya, mari kita lihat latar belakang munculnya program skema Murur ini. Skema Murur diputuskan untuk dilaksanakan adalah setelah pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 yang lalu. Untuk melaksanakan salah satu yang menjadi amatan dan evaluasi pemerintah pada haji tahun itu adalah keterlambatan pendorongan jemaah haji dari Musdalifah menuju Mina. Rute Musdalifah Mina ketika adalah salah satu rute kritis yang perlu pembenahan. Skema Murur ini diterapkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jiwa jemaah haji. Hal ini mengingat potensi terjadinya kepadatan jemaah haji di Musdalifah, di mana area Musdalifah tersebut sangat terbatas. Area yang ditetapkan bagi jemaah haji Indonesia adalah 82.350 meter persegi. Area ini ditempati oleh 210.000 jemaah haji Indonesia. Mereka terbagi di dalam 70 maktab, sehingga setiap jemaah haji hanya mendapatkan ruang untuk tempat atau space sekitar 0,45 meter persegi di Musdalifah. Area Musdalifah tersebut sekarang ini semakin sempit karena sudah dibangun beberapa WC yang juga memakan tempat yang cukup lumayan. Jika seluruh jemaah haji Indonesia dipaksakan mabit di Musdalifah, akan bisa menimbulkan bahaya kesehatan bagi jemaah haji Indonesia atau akan berdampak terhadap kemafsadatan atau kerusakan dan resiko yang tidak kecil akibat dari penumpukan kepadatan di Musdalifah tersebut. Sekarang mari kita lihat apa keuntungannya skema Murur ini bagi jamaah haji kita Indonesia. Program Murur ini akan mencegah penumpukan di Musdalifah atau untuk menghindari masalah serta keamanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia secara umum. Selanjutnya mari kita lihat apa hukum Murur di Musdalifah. Skema Murur yang diterapkan pemerintah Indonesia ini mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Keempat organisasi ini menyebut Murur di Musdalifah hukumnya sah. Terakhir, kami menganjurkan kepada jamaah calon haji pada tahun 2025 ini yang akan berangkat pada tahun ini, terutama yang uzur syar'i, lansia, penyandang disabilitas, dianjurkan untuk mengikuti skema Murur ini sebab hukumnya sah dan tidak dikenakan dam. Catatkan diri Anda kepada pihak yang terkait bahwa Anda akan mengikuti skema Murur. Dengan Anda mengikuti skema Murur ini, berarti Anda sudah berjasa di dalam mengurangi kepadatan di Musdalifah. Selain itu, kami menganjurkan kepada jemaah calon haji tahun 2025 ini agar membawa ransel yang mudah disandang dan jangan bawa tas kabin. Sebab bagi yang turun di bus untuk mabit di Musdalifah, tasnya juga diturunkan oleh awak bus. Di sini bikin repot kita. Akibat mencari tas, bisa-bisa kita tercecer dari rombongan. Ingat, jangan terpisah dari rombongan dan kloter. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan tentang seluk-beluk skema Murur dan Musdalifah. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini serta pendampingnya. Jika bermanfaat, silakan